kalau saya full screen itu ini ya, full screen. Ini pindah nggak ke halaman berikutnya? Udah pindah belum? Belum, Mbak. Masih di slide pertama. Oke. Belum, Mbak. Berarti memang saya punya kesulitan untuk pindah screen. Makanya saya akan tampilannya tidak penuh ya. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak kebaca, bilang nanti saya akan full screen kan. Ada yang tahu ini apa? Yang pernah? Silahkan, Sokang. Nah. Pernah ngalamin ini, Kang? Belum. Enggak. Belum. Belum. Okay. Enggak. Kenapa saya tampilkan ini di yang pertama gitu ya? Ini untuk merefresh nostalgia buat saya gitu ya. Jadi zaman saya kuliah dengan Bu Profesor Zahidah itu ya, beliau. Ini time kuliah saya begini. Ya. Jadi bagaimana menyajikan sebuah tampilan dalam layar itu seperti ini. Nah, yang ada di ini kita sebut overhead projector ya. Di bawah kotak yang menyala itu di atasnya ada plastik ya, seperti mika buat sampul jilid ya. Yang kemudian itu biasanya di copy ya dari teks, nah teksnya di copy ke plastik itu kemudian nanti disimpan dan disorotkan ke layar. Ya. Nah, masa itu kalau kita mau bikin presentasi yang cukup bagus gitu ya, itu maka biasanya kita akan fotokopi berwarna ya, atau print berwarna di plastik itu ya, atau kemudian kita buat gambar menggunakan spidol ya. Ini bayangkan ini masa di mana saya kuliah gitu ya, ya, dan itu hanya 20 tahun dari masa saat ini ya. Jadi kebayang kalau kita mau bikin presentasi, berapa plastik yang harus kita buat kalau satu plastik satu slide ya. Di Kotonon sekarang ada yang punya 10 slide, maka kebayang kita harus punya 10 plastik untuk bisa menjelaskan itu. Belum lagi memindahkannya secara manual ya, angkat satu gitu ya, pindah-pindahin gitu. Ya. Nah, hari ini dengan kemudahan itu, nah kemudian referensi itu diperbaharui, kemudian perbedaan-perbedaan yang dulu tidak pernah tampak mungkin jadi tampak ya. Nah, inilah yang kemudian membuat kita punya beberapa referensi yang mungkin berbeda. Dan itu bukan untuk kemudian dipertentangkan, tapi kemudian untuk dicari memang sumbernya dari mana ya. Jadi kita punya dasar-dasar masing-masing. Ini baru dari teknologi ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ada yang tahu ini apa? Itu ada tulisannya, Pak. Ya, apakah ini judul hari ini klorovita, ini apa ini? Ini genus apa atau spesies apa, Kang? Ada yang tahu ini apa? Izin menjawab, ganggang hijau bukan dari kloropita, Pak. Mungkin ya, alga, Pak. Ya, ini alga, ini klorovita itu alga hijau. Nah, ini genusnya apa? Kalau ada yang bikin PowerPoint atau pasti nemu dari salah satu. Chlorococum bukan, Pak? Chlorella, Pak. Nah, bukan, Pak. Kenapa? Chlorella bukan. Volvoxaceae, bukan, Pak? Tadi siapa yang bilang? Volvox ya. Volvocales ya, dari Volvocales ya. Nah, yang tampak di situ ya, itu ada lingkaran ya. Ini satu sel atau satu koloni, atau ini semua disebut koloni. Nah, mana tuh yang benar? Yang pertama ya, saya bilang ini satu sel, ini satu koloni, atau yang semua ini yang besar ini satu banyak ini ya, koloni. Yang mana? Jadi yang sel yang koloni itu yang mana?
Yang ini, yang satu lingkaran ini, satu bola ini, satu koloni ya. Oke, sip. Nanti kita lihat ya di bahasan berikutnya. Nah, kenapa saya tunjukin itu hanya untuk apa ya, meng-highlight bahwa kajian ini menarik gitu ya. Chlorophyta itu ciri umumnya adalah berwarna hijau terang, jadi glowing in the dark gitu. Tadi kita lihat hijaunya terang gitu ya, mengkilat. Kalau kita kayak apa, kayak spotlight gitu ya, kayak petugas apa, polisi di tengah badai hujan yang pakai spotlight kalau ada apa, ada macet terus tiba-tiba tengah malam gitu ya. Nah itu spotlightnya muncul gitu. Atau tukang parkir yang suka muter-muterin di depan metro tuh biasanya pakai jaketnya hijau terang gitu ya. Nah itu spotlight ya. Nah ini pun demikian ya. Kemudian sifat hidupnya tadi kosmopolit ya, dari air tawar, payau, asin sampai ya apa, oligotrof dan eutrof gitu ya. Anggotanya banyak ya. Kemudian sifatnya ada yang sifatnya eukariot, ada yang unisel, koloni, dan filamen ya. Tadi salah satu yang di TTS itu ada yang filamen, juga ada koloni. Pigmennya ya selain pasti yang dominan adalah klorofil, baik A dan B, ada juga yang punya karoten ya. Kemudian beberapa mempunyai xanthofil. Dinding selnya terbuat dari selulosa atau polimer silosa atau manosa atau hemiselulosa ya. Ciri khususnya sebagian memiliki flagel dan dapat bergerak sedikit ya. Nah ini maksudnya kalau yang punya flagel itu punya kemampuan bergerak lebih dari yang tidak punya flagel gitu ya. Jadi kalau kita sebut plankton itu kan kemampuannya untuk bergerak relatif pasif ya, dibanding dengan air misalkan ya. Nah tapi karena dia punya flagel, dia punya kemampuan relatif lebih bisa bergerak ya dibanding dengan yang tidak punya ya. Nah kemudian flagel bentuknya ada yang isokontae ya, jumlah dan letaknya bervariasi, ada yang apikal, subapikal atau lateral ya. Tadi di soal juga ada lateral. Terus bedanya apa gitu ya. Ini kira-kira bedanya ya. Kalau ipin-upin apikal, subapikal. Yang ada rambutnya itu ipin atau upin sih? Upin, Pak. Upin. Anda berarti pengamat betul ya. Itu apikal atau subapikal? Apikal, Pak, apikal. Bener di tengah-tengahnya. Saya nggak tahu apakah dia agak turun dikit, saya nggak tahu kan. Ya, jadi kalau memang benar-benar dia di ujung dan di tengah itu disebut apikal gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak di ujung, agak turun ya, itu subapikal. Tapi kalau misalnya lateral jelas dia ya ada di tengah-tengah ya. Oke. Nah, yang menarik ada satu jurnal ya yang kemudian mencoba membahas mengenai flagella ya. Correlation between flagellal arrangement and multicelerity. Saya nggak akan bahas lebih jauh mengenai jurnalnya, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa penempatan flagella dan penamaannya saja ya itu kemudian sangat bervariasi ya. Ya. Ini kurang lebih ada berapa gambar ini? Ada 24 gambar ya. Yang kemudian memberikan deskripsi mengenai flagel. Ya. Nah, di sini ada yang saya kotakin warna biru itu ada apikal, subapikal, dan lateral. Ya. Jadi perbedaan penempatan, pemberian nama itu pun beragam. Ya. Ada yang karena penempatannya, ada yang karena sifatnya tadi. Ini ada yang monopolar, polar tuh, kemudian ada motil cilia, ya, longitudinal transfer dan sebagainya. Ya, saya bukan akan membahas ini lebih jauh, tapi kemudian dari flagel saja bahwa penelitian ini berkembang dan kemudian perbedaan, kemudian penamaan baru, kemudian istilah-istilah baru itu banyak muncul, ya, dan setiap referensi punya
teori dan pegangan masing-masing. Ya, jadi nanti teman-teman pasti di mata kuliah ini pun ada yang kemarin mungkin punya informasi yang lain. Nanti kita akan diskusikan. Ya. Nah, green algae atau chlorophyta ya, itu jumlahnya sangat besar atau bisa jadi yang film yang terbesar. Ya. Dengan jumlah spesies 6.000 sampai 7.000 spesies. Yang umumnya kita kenal sebagai alga hijau yang karena warnanya hijau, ya. Dan disebut juga sebagai grass green algae atau alga hijau rumput ya, rumput alga hijau karena memang warnanya yang hijau terang, ya. Yang kemudian itu dikenal dengan klorofil baik A dan B. Nah, kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa yang tertua mungkin adalah cyanophyta, ya. Nah, untuk klorofita pun fosil yang terekam, ya, menurut sebuah penelitian itu usianya ya dalam bentuk fosil itu diperkirakan 2 miliar tahun, ya. Jadi hidup 2 miliar tahun yang lalu, ya. Jadi ini sebagai yang kita ketahui bahwa single cell dianggap sebagai asal usul kehidupan itu untuk yang memahami atau yang meyakini teori-teori evolusi, ya. Nah, untuk klasifikasi ada satu kelas Chlorophyceae dengan 4 ordo. Teman-teman yang di sini ketika membuat PowerPoint ataupun video atau apapun itu, apakah menemukan klasifikasi yang lain? Silahkan. Ada yang nemu yang lain? Ada yang klasifikasinya beda? Sama? Amelia sama? Benar nggak ada yang beda? Oh, dari Kang Altius sama yang tertera. Ini sama semua nih, jangan-jangan ya. Oke. Kalau tadi di dua kelas sebelumnya ada beberapa yang menemukan bahwa beda. Ordernya ada yang 10 katanya. Ya. Nah, kan saya coba tunjukkan ya. Ini ada satu jurnal yang judulnya Higher Level Classification of All Living Organism. Ya, di tahun 2015 ya. Yang kemudian Chlorophyta ya. Itu kemudian punya ini sudah 1 2 3 4 5 ya, 5 kelas ya dengan ordo ya. Ini ada cukup banyak ordonya ya. Nah, ordo Chlorophyceae sendiri ada beberapa ya. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah bahwa judulnya saja sudah all living organism. Ya, jadi organisme hidup ya. Semua organisme hidup ya yang dalam film Chlorophyta. Artinya ini bukan hanya plankton. Ya, nah, ketika kita kemudian mencari klasifikasi mengenai Chlorophyta yang tergolong sebagai plankton, maka kita kemudian harus mencari referensi yang spesifik menjelaskan Chlorophyta sebagai plankton. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kajian kita hari ini planktonologi itu spesifik untuk kelas-kelas atau film ya yang memang tergolong atau terkategorikan sebagai plankton. Ya, jadi yang lainnya
boleh perlu dan sangat baik kita ketahui, tapi fokusnya kita hari ini membahas planktonologi, ya, sifatnya sebagai plankton. Maka kemudian, ya, saya coba lagi cari, ya. Ini ada satu buku judulnya Ecology of Phytoplankton, ya. Maka dia jelas hanya membahas phytoplankton, ya. Penulisnya adalah Colin Reynolds dari Cambridge, ya. Dan dalam film Chlorophyta benar bahwa kelasnya cuman Chlorophyceae. Sementara ordonya ada Tetrasporales, ada Volvocales, Chlorocales, Lutricales, dan Zygomatales. Nah, ordo ini yang kemudian berbeda. Nah, saya tidak akan bahas lebih jauh berbedanya, tapi kemudian memastikan bahwa ya kalau dari phytoplankton ada satu sumber yang menyatakan bahwa kelasnya cuman Chlorophyceae. Ya. Gitu, ya. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman memastikan kalau setiap klasifikasi itu akan menimbulkan perbedaan, tapi kemudian setiap pembahasan kita mesti melihat fokusnya di mana. Ya. Nanti Anda bisa cek. Karena Chlorophyta itu terjemahannya alga hijau, ya. Jadi bukan hanya plankton, bukan hanya fitoplankton, gitu. Jadi ada kategori lain yang termasuk ke dalam alga hijau, ya. Nah, untuk ordo pertama Volvocales, ya, umumnya uninukleate, selnya sempurna, punya mitokondria, badan Golgi, dan seterusnya. Kemudian ada yang unisel, koloni, dan filamen. Ada yang berflagel, ya. Unisel jumlah flagelnya 1, 2, 4, 8, koloninya 2 atau 4. Ada juga yang tidak punya flagel. Nah, pada umumnya fototaksis positif. Ada yang tahu ya fototaksis positif? Ada yang tahu fototaksis positif? Kunting tertarik sama cahaya, Pak. Terangsang kalau ada cahaya. Terangsang ada cahaya, Pak. Terangsang cahaya, tertarik pada cahaya. Bergerak ke arah cahaya, Pak. Bergerak ke arah cahaya. Ya, betul. Secara umum, memang fototaksis positif artinya organisme ini akan relatif aktif atau mendekat kepada sumber cahaya. Ya. Jadi kalau Anda lihat tumbuhan, ya, yang di terestrial, rata-rata misalkan daunnya itu batangnya akan mengangkat ke atas, ya, karena memang dia fototaksis positif, ya. Tapi ada beberapa tumbuhan yang tumbuhnya ke bawah, ya, gitu. Ya, nah ini bisa jadi karena sifatnya tadi, ya. Kemudian Volvocales ini punya 5 family, ya. Yang pertama Paridaceae, ya. Genusnya ada di air tawar, payau, dan laut. Kemudian unisel, dinding selnya tebal atau tidak punya dinding sel, umumnya memiliki flagel. Nah, ini contoh genusnya dengan flagelnya, ya. Jadi kalau nanti ketemu dari family ini, kemudian lihat jumlah flagelnya, maka Anda bisa kemudian punya kisi-kisi, ya, punya hint menentukan bahwa ini kira-kira masuknya genus ini nih, gitu ya. Jadi Polybleparides itu 8 flagelnya, Pyramimonas flagelnya 4, kemudian Donaliella flagelnya 2, Pedinomonas flagelnya 1. Ya. Kemudian Chlamydomonas, unisel juga, breeding cell, hidup di air tawar dan laut, flagelnya 2 atau 4. Contoh genusnya Chlamydomonas, flagelnya 2, Polytoma flagelnya 2, Tritoselamis 4, Carteria 4. Ya. Kemudian ada Pacotaceae, ya, dinding selnya tebal,
yang disebut loarika, atau membran yang mengandung mangan atau besi. Unisel, flagel umumnya 2, contohnya Achotus, Pteromonas, loarikanya tidak berpori, kemudian ada yang Dysmorphococcus, loarikanya berpori. Ya. Kemudian yang keempat, dari Volvocalis ini ya, Volvocaceae, umumnya koloninya diselaputi oleh gelatin yang masif, dinding sel mengandung selulosa, jumlah flagelnya 2, bentuk koloninya bulat, ya, tadi yang kita lihat di gambar awal ya, koloni bulat, ya, jadi itu koloni ya, betul Kang, tadi Kang Rama juga menyampaikan itu koloni ya, jadi koloni bulat, walaupun ada yang sebagian spherics atau ellipsoid, ya. Kemudian jumlah sel dalam koloni ada yang seragam, ada yang berbeda. Nah, jadi jumlah sel yang tadi yang bola itu koloni. Jadi nanti ada sel-sel di dalamnya yang warna-warna hijau ya. Itu jumlahnya ada yang sama antar koloni ya, ada yang beda. Ya. Memiliki banyak anggota ya. Contoh genusnya ada Pandorina, Platydorina gitu ya. Gonium, ini ukuran selnya bervariasi dari si genus itu ya. Jadi ukuran selnya dari Gonium itu selnya bervariasi. Tapi kemudian kalau Pleudorina ukuran selnya seragam. Ya. Eudorina, Volvolina dan Volvox ukuran selnya yang di dalam koloni tadi bervariasi. Ya. Nah, yang kelima ada Spondylomoraceae. Ya, koloni tidak diselaputi gelatin, hanya memiliki sedikit anggota, flagelnya jumlahnya 2. Contoh genusnya Spondylomorum dan Pyrobrotris. Ya. Itu untuk Volvocalis. Nah, yang kedua ada Tetrasporales. Ya. Sama seperti sebelumnya, unisel atau koloni, tidak flagel, ada 2 family. Yang satu adalah Palmelaceae, kemudian Tetrasporaceae. Ya. Nah, untuk Palmelaceae ini mirip dengan Chlamydomonadeaceae ya, tapi tidak punya flagel. Jadi ini kalau nanti Anda lihat secara struktur mirip, tapi lihat flagelnya ada atau tidak. Kalau tidak, maka dia masuk ke dalam family ini. Ya, contoh genusnya Palmela, kemudian Gliococcus dan Gliocystis. Ya. Untuk Tetrasporaceae, ya, dia berkoloni, kemudian memiliki pseudoflagel, tidak dapat bergerak. Itu artinya memang pseudoflagel itu artinya flagelnya semu, ya. Kan kalau flagel digunakan untuk gerak, tapi kalau ini ada rambutnya ya, flagel tadi, tapi tidak dapat bergerak. Jadi memang bukan sebagai arah gerak dari semu flagel yang terletak pada kutub anteriornya. Ya. Contoh genusnya ada Tetraspora dan Apiocystis. Ya. Itu untuk ordo yang kedua. Ordo yang ketiga ada Chlorococales. Nah, kalau di Cyanophyta ada ordo yang mirip ya. Ini teman-teman minggu lalu sudah belajar. Nah, sifatnya ini unisel atau koloni. Jadi sama dengan beberapa ordo, unisel atau koloni gitu ya. Kemudian non-motil ya, memiliki 4 family. Ya. Nah, yang pertama Chlorococcaceae, Oocystaceae, Hydrodictyaceae, Scianedesmaceae. Ya. Nah, kalau sudah Chlorococca, umumnya bentuknya kokus dan dalam koloni berbentuk spheris. Jadi umum selnya kokus tapi koloninya spheris. Ya, spheris itu mirip elips ya.
Kemudian contoh genusnya Chlorococcum dan Neochloris. Ya. Untuk family yang kedua ada Ooscitaceae. Ini sama penyebarannya juga luas. Umumnya unisel, tidak bergerak, tidak menghasilkan zoospora. Contoh genusnya Chlorella. Ini yang Chlorophyta paling terkenal ya, Chlorella. Kemudian ada Ankistrodesmus, Oocysts dan Golenkinia. Ya. Kemudian yang ketiga ada family Hydrodictyaceae, umumnya koloni, dapat hidup di air tenang maupun sedikit mengalir, seluruh hidupnya di air tawar. Ya, ini kunci ya. Kalau Anda nemu family yang seperti ini tapi kemudian bentuk ya mirip, kemudian di perairan laut, maka bisa dipastikan bukan dari family ini. Ya, mungkin ada di family yang lain atau di order yang lain. Ya. Contoh genusnya Hydrodictyon, Pediastrum, dan Sorastrum. Ya. Nah, famili yang keempat itu Scienodesmaceae. Umumnya koloni, hidupnya di air tawar. Contoh genusnya Scienodesmus. Ini yang menarik, jumlah sel di dalam koloninya 4, 8, atau 16. Ya. Kemudian Coleostrum jumlah selnya 4 sampai 128. Ya. Nah, jadi kalau ada yang selnya banyak, ya, itu bisa jadi masuk ke dalam family yang ini. Ya. Nah, selanjutnya ada ordo Zygnematales. Ya. Umumnya unisel, koloni filamen atau desmid, tidak berflagel, hidup di air tawar atau payau. Kemudian yang berbentuk koloni ada yang menghasilkan lendir yang mengapung dan menimbulkan bau busuk. Ya, ini kalau dalam konsentrasi atau jumlah yang cukup banyak koloni ini, itu dapat menimbulkan bau yang busuk di perairan. Ya, ada 3 family saja. Ya, ada Zygnemataceae, Desmidiaceae, dan Mesotaeniceae. Ya. Nah, untuk Zygnemataceae, ya, anggotanya banyak. Kemudian dinding sel diliputi oleh lendir, umumnya filamen, hidup di air tawar. Ya. Contohnya Cygnema, Chirogonium, Mogeotia, Spirogyra. Nah, ini Spirogyra ini genus yang punya spesies terbanyak. Ya. Lebih dari 275 spesies yang berbeda, artinya ya, spesies yang berbeda. Ya. Jadi satu genus ini punya variasi spesies yang cukup banyak. Nah, kemudian ada Desmidiaceae, ya, untuk unisel, ya, sifat unisel. Kemudian koloni atau filamen, umumnya Placoderm desmid. Nanti saya terangkan Placoderm desmid berikutnya. Selnya tersusun atas 2 semisel yang sama persis. Ya. Jadi 2 semisel yang sama persis. Artinya identik ya. Ya. Kemudian dinding sel terdiri dari 2 lapis, diliputi lendir, hidup di perairan sedikit asam, pH 5-6. Ya. Sedikit asam 5-6. Ya. Kemudian contoh genusnya Clostridium, Desmidium, Cosmarium, Micrasterias. Nanti kita akan lihat video Micrasterias. Kemudian Staurastrum sama Hyalotheca. Ya. Nah, kemudian ada Mesotaeniaceae, ya, jumlah anggotanya nggak terlalu banyak,
umumnya Sarcoderm desmid, contohnya Mesotaenium, Spirotaenia, Natrium, dan Cylindrocystis. Nah, ini yang apa? Untuk Placoderm desmid ya, itu dia dipisahkan oleh satu konstruksi di tengah-tengah ya yang disebut isthmus ya. Jadi di antara semisel itu ada isthmus disebutnya. Ya. Nah, kemudian nanti masing-masing sel itu akan melepaskan ya, melepaskan untuk menjadi individu sel yang baru itu dari isthmus tadi melepaskan ya, pelan-pelan melepaskan, kemudian nanti dia akan mereplika sama dengan seperti bentuk atau sel utuhnya. Ya, nanti saya akan tunjukkan videonya. Sementara Sarcoderm desmid itu bentuknya lebih sederhana, silindrik atau spindle shape, dan kemudian jarang punya isthmus. Ya, walaupun mungkin ada, tapi jarang dia punya isthmus. Nah, untuk metode reproduksi, kita masuk ke reproduksi ya. Untuk ordo Volvocales itu untuk semua ordo sebetulnya itu ada yang sifatnya seksual dan aseksual dan seksual. Ya, yang aseksual pembelahan sel biasa, unisel pada umumnya, kemudian ada autokoloni ya. Jadi membentuk koloni ya. Kemudian seksualnya ada isogami, anisogami, ada oogami. Untuk contoh video nanti kita akan lihat ya yang oogami ya. Kemudian untuk Triatera sporales aseksualnya fragmentasi ya. Kemudian berkoloni, kemudian zoospora, koloni atau unisel ya. Kemudian seksualnya isogami ya. Kemudian ordo Chlorococales aksesualnya pembentukan spora berflagel, zoospora. Kemudian spora tidak berflagel, aplanospora atau autospora, juga autokoloni. Ya. Nah, untuk seksualnya isogami. Nanti di akhir bagian reproduksi saya akan tampilkan tiga penjelasan mengenai isogami, anisogami, dan oogami. Nah, untuk ordo Zygnematales ya, sama aseksual, kemudian ada fragmentasi pada filamen, pembelahan sel biasa pada desmid, kemudian seksualnya ada konjugasi pada filamen dan desmid, dan dapat isogami, dapat pula anisogami. Ya. Jadi ini plankton ini ya, dia punya beberapa kemampuan reproduksi. Ya. Itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi lingkungannya. Ya, jadi dia bisa menentukan kapan dia aseksual atau seksual ya, itu berdasarkan kondisi-kondisi lingkungannya. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Asexual reproduction may be by fission atau membelah, splitting, ya, memisah, ya, splitting memisah atau membelah. Fragmentasi or by zoospores, motil spores ya. Kemudian seksual reproduksinya itu bisa jadi isogami. Isogami itu gamet dua-duanya motil dan ukurannya sama. Ya. Kemudian ada anisogami, both motil and different size. Jadi ukurannya beda antara yang jantan betina. Nah, biasanya female-nya lebih besar katanya kalau anisogami. Sementara untuk oogami, female-nya non-motil dan seperti telur, egg-like gitu ya. Sementara yang male-nya motil. Ya. Kemudian ada alternation of haploid dan diploid phase. Jadi ada alternation dari fase haploid dan diploid.
Nah, fase haploid ini dari gametangia, seksual reproduksi organnya, kemudian fase diploidnya dari zoospora sampai meiosis ya, reduction division by meiosis gitu ya. Nah, kemudian beberapa tidak punya alternation atau dari regenerasi meiosis yang kemudian meiosis occurring yang terjadi dalam zigot. Nah, dari 8.000 spesies green alga, 800-nya ada di perairan laut. Ya hanya 800 ya di perairan laut. Berarti sisanya bisa jadi dan ini ada di perairan tawar. Ini ya. Ini ada anisogami, isogami, oogami ya. Nah, ini gametnya ya, plus minus ya. Kemudian ini ukurannya sama besar ya. Kalau ini salah satu yang motil ya. Kalau ini dua-duanya ya. Kemudian ini anisogami. Yang satu lebih besar ya. Ini anisogami itu satu lebih besar ya. Yang betinanya kecil, yang ini kecil ya, yang jantannya. Kemudian ini yang oogami, ini yang koloni ya. Ini kumpulan koloni yang betina, kemudian yang jantannya yang kecil. Ini Volvox contohnya. Ya. Ini ada contoh beberapa genus atau spesies ya. Ini. Nah, sebelum masuk ke peranan, saya akan putarkan satu video, satu atau dua video untuk menggambarkan ya tadi saya ceritakan mengenai ismus, kemudian semisel ya, dan bagaimana proses dari pembelahan selnya. Pak Chandra, punten suaranya termute.
Sekarang udah mulai kedengeran ya? Ada Pak, ada. Ya kayaknya ini apa koneksi dari mikrofonnya. Oke, kita ulang lagi ya videonya ya. Nah ini apa satu selnya ya, satu sel dari Micrasterias. Ya ini yang disebut isthmus ini bagian tengahnya nih ya, kelihatan ya. Ini bagian tengahnya isthmus ini ya. Kemudian kiri kanan ini adalah semisel ya. Nanti bagaimana kemudian dari isthmus tadi dia akan membelah. Ini masih tampilan kecilnya, ini belum kelihatan lah. Nah ini dua individu utamanya nanti ya. Nah ini ya. Bagaimana kemudian nanti dari isthmus tadi ya. Ini intinya nanti ini pinggirnya memisah ya. Nah kemudian nanti akan membesar, mereplika ya. Jadi sel ini akan seperti sel sebelumnya. Ya, bentuknya dan ukurannya ya. Anda bisa lihat ya, ini perlahan tapi pasti ya. Bagaimana kemudian Micrasterias ini ya, yang tadinya apa setengah ya, masing-masing gitu ya, setengah kemudian akhirnya menjadi dua sel. Ya, lihat ini ya, bagian yang tadi masih menempel ya. Ini tampak sampingnya. Mereka masih menyatu ya. Dan kemudian akhirnya nanti jadi satu sel yang baru. Nah ini sudah mulai jadi sel yang baru ya. Masing-masing terpisah ya. Ya. Ini bagian dari sel-selnya ya. Nah ini yang disebut nih baris tengah ini disebut isthmus ya. Kiri kanannya semisel. Oke, saya akan tunjukkan satu lagi yang Nah ini untuk yang apa Volvox ya. Nah ini ada satu motil sperm ya dari Volvox. Dia berada di luar koloni ya. Dan kalau lihat ada semacam ada apa cilia ya flagel ya. Flagel ya. Nah ini koloni dari female Volvox ya, ini di dalam satu koloni ya. Nah nanti yang di bawah kelihatan ini male mencoba untuk masuk ya ke dalam kumpulan female tadi. Ya. Nah perjuangannya untuk bisa mohon maaf Pak, masih stuck di iklan ini Pak, YouTube. Iklan? Oke. Jadi nggak kelihatan gambarnya. Nggak kelihatan ya, bentar ya. Ini kayaknya kalau di full screen kelihatannya iklan. Ntar saya minus screen-nya di exit dulu. Ntar, oke. Ada PDIP itu Pak. Gak apa-apa Kang, itu biasa. Biasa nonton apa berita-berita seputar politik negeri ini hari ini.
Oke, ini kelihatan yang Volvox? Siap. Udah kelihatan, Pak. Oke ya. Nah ini Betul, Pak. model ya. Ini apa yang jantan tadi ya, yang dia apa bergerak sendiri ya, soal terpisah dari koloni ya. Nah, kemudian ini koloni dari apa female atau dari betina ya. Ya. Nah, nanti dia akan mencoba masuk ke dalam koloni betina ini. Ya, tadi yang kita sebut oogami ya. Nah, ini lihat yang kecil dia mencoba masuk. Ya. Nah, ini lihat ya, kelihatannya ini yang kecil ini, yang jantan yang di pinggir dia mencoba masuk. Ya, kemudian nanti terjadi reproduksi secara seksual di dalam koloni ini. Ya, nah perjuangan untuk dia bisa masuk ini dalam ekosistem apa perairan ternyata sudah ada predasi. Ini dia dimakan ya. Ini stentor ini jenis plankton juga nanti yang akan makan jenis-jenis dari chlorophyta. Ya, salah satunya dari Volvox nih. Dia makan menghisap ya. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk berita apa? Berita PDIP dan segala macamnya nanti kita bahas. Tapi bukan di planktonologi, atau itu mah khusus. Ya, Pak, ya. Siapa? Kayaknya ini para pengamat dan ini nih, aduh, para aktivis FPIK masa-masa mendatang nih masih jadi aktivis ini, aktivis online ya, karena nggak bisa ke kampus ya. Rama dong pernah ke kampus ya. Gak apa-apa ya, kita apa harus selalu aware dengan apa yang terjadi dengan negeri ini. Gitu. Jadi kita memantau lah, karena nanti generasinya teman-teman yang akan bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai penentu. Nah, gitu ya Kang ya, jadi penentu nanti. Anda ini bagian dari penentu. Nah, saya akan masuk ke peranan ya. Jadi kita tadi sudah melihat secara umum, secara khusus masing-masing ordo, kemudian ada yang lebih detail mengenai family-nya, dari sifat-sifat hidupnya dalam bentuk koloni, kemudian bentuk, kemudian cara reproduksi, ya. Nah, pada akhirnya kita akan menentukan informasi peranan dia, baik di perairan ataupun bukan di perairan, bagi kehidupan kita gitu ya, manusia ataupun organisme yang lain. Yang positif itu jelas dia produsen primer, penyedia oksigen nomor 1, terutama di air tawar. Jadi air tawar itu nomor 1 chlorophyta. Ya. Kalau di laut mungkin BGA ya, atau cyano ya. Tapi kalau air tawar itu chlorophyta. Kemudian pakan alami bagi ikan dan organisme air ya, terutama benih. Ya. Nah, di antaranya kemudian secara spesifik ya digunakan sebagai sumber pakan alami. Jadi tadi kan sudah kita lihat banyak jenis-jenisnya, nanti ada banyak kandungan atau nutrisi dari masing-masing plankton. Kemudian nanti di mata kuliah yang lain teman-teman akan melihat kebutuhan benih terhadap nutrisi tertentu, sehingga nanti akan dicari plankton yang spesifik bisa memberikan kebutuhan nutrisi tersebut. Ya, sama seperti kita misalkan kalau kita perlu vitamin C, maka kita makan beberapa buah-buahan tertentu yang tinggi vitamin C-nya. Kita perlu vitamin B, maka kita akan cari makanan yang punya kandungan vitamin B-nya lebih tinggi. Begitupun dengan nanti di pembenihan ya, benih ikan, keperluan nutrisi atau gizi dari makanannya sangat spesifik, maka nanti akan dicari. Nah, salah satunya dari plankton. Ya. Nah, yang paling banyak digunakan kalau dari chlorophyta itu chlorella, Dunaliella, Trichocelmis, Kenedesmus. Ya. Nah, selain itu untuk manusia juga digunakan sebagai suplemen, ya, dan sebagai pengawet makanan.
Nah, kenapa kemudian dia digunakan? Ya, karena mengandung zat chlorelin sebagai antibakteri. Ya. Nah, chlorelin dipromosikan ya secara luas untuk digunakan sebagai herbal. Ya. Nah, banyak yang kemudian mengklaim bahwa dia bisa membunuh beberapa tipe kanker, melawan bakteri, infeksi virus, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun sistem, ya, kemudian meningkatkan pertumbuhan friendly germs atau dalam pencernaan, kalau kita bisa bilang bakteri baik gitu ya, kayak Yakult gitu ya, bakteri baik gitu ya. Kemudian untuk tekanan darah, menurunkan tekanan darah, kolesterol dan sebagainya, gitu ya. Ada juga yang kemudian digunakan untuk ini ya, AIDS misalkan, hepatitis dan segala macam, sampai ada statement di ujung adalah reverse the aging cycle. Reverse itu seolah-olah membalikan ya, melawan reverse aging cycle, penuaan gitu ya, atau memperlambat lah, minimal memperlambat penuaan gitu ya. Namun kemudian FDA atau Food and Drugs Administration di Amerika itu memberi warning kepada siapapun ya yang ini di websitenya mempromosikan chlorella yang tidak menunjukkan bukti. Ya, stop making unproven statement about what chlorella can do. Nah, penelitian itu seringkali menunjukkan kandungan nutrisi atau khasiat dari suatu organisme. Ya, banyak ya. Kita misalkan kemarin kita menunjuk zaman COVID ada empon-empon, ada kunyit, ada segala macam. Ya. Nah, secara kandungan nutrisi atau bahan-bahan itu mereka punya zat aktif yang mampu tadi ya sebagai antioksidan, antibakteri, bahkan mungkin anti kanker dan segala macam. Tapi kemudian untuk membuktikan efektivitas dari zat aktif tersebut terhadap tadi kanker, terhadap virus, terhadap bakteri, maka itu harus diuji secara klinis. Jadi tidak serta-merta hanya kandungan nutrisinya saja atau kandungan zat aktifnya saja, ya itu harus terbukti, ya ketika nanti diujikan secara klinis. Nah ini yang diminta kepada para pengusung atau pendukung chlorella ini untuk kemudian jangan terlalu berlebihan kalau belum ada bukti nyatanya, gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian juga ada tetracycline dan chlorella sebagai probiotik. Ya, ini banyak sekarang digunakan sebagai probiotik. Sementara untuk negatifnya, ini tadi yang disampaikan kalau dia sudah berbentuk filamen banyak, gitu ya, panjang, blooming bisa jadi dia bisa jadi menutupi perairan, ya, kemudian membelit benih ikan atau bahkan ikan yang ada di perairan. Contohnya Spirogyra dan Hydrodictyon, ya. Nah, beberapa jenis juga yang dinding selnya punya lendir tadi ya, kalau dia blooming, pertumbuhan secara cepat dalam waktu singkat, ya, populasinya meledak, dia bisa mengakibatkan bau busuk, ya, karena tadi jumlahnya yang terlalu banyak, ya. Nah ini contoh-contohnya, ada Eudorina, ada Pandorina, ya, yang koloni ini, kelihatannya selnya berkoloni. Kemudian ada Pediastrum, ada Volvox, tadi kita sudah bahas Volvox. Kemudian ini ya tadi yang saya bilang Isthmus dan kemudian Semicell ya, terutama untuk Diclosterium, Cosmarium dan Micrasterias. Ya, Placodem desmid dan Sacodem desmid ya tadi. Ini untuk yang Placodem ya. Sama ya.
Jadi ini lebih jelas ya. Ini tengahnya nukleusnya, tapi ini garis pemisahnya ini ya, pemisahnya ini disebut dengan isthmus ya. Kalau yang tadi ada di plakoderm ya, nah di sini disebut isthmus, ini di tengah-tengah. Ini spirogyra ya, yang sifatnya filamen. Ini yang tadi kita bilang jumlah spesiesnya paling banyak gitu ya. Spesies ini paling banyak. Jadi Anda bisa lihat bentuknya aja beda-beda. Ada yang cukup rapat, ada yang agak renggang. Ini yang benar-benar ya. Ini untuk hydrodictyon. Nanti kita lihat satu video lagi. Bagaimana kemudian dia bisa cukup berbahaya di perairan ya ketika terjadi peningkatan koloni yang sangat besar. Ya. Kemudian ini ada chlorella. Bentuknya kayak kelereng ya, tapi hijaunya lebih bright gitu ya, lebih terang. Nah, kemudian ini ada Chlamydomonas ya, ini bagian-bagian selnya ya. Tadi disampaikan bahwa umumnya memiliki sel yang lengkap gitu ya. Ada nukleusnya, ada mitokondrianya, ada kloroplasnya, ya, ada eye spotnya cuman spot aja ya. Dan seterusnya. Ntar saya akan share satu dua video lagi. Ini saya agak speed up dan saya baca itu karena memang banyak ya, bahannya banyak. Di kalau di kelas biasanya malah nggak akan kebaca semua. Ya. Ntar saya akan coba lihat. Bentar. Nih. Ini hydrodictyon ya. Anda lihat itu yang di bawah ya. Nah itu ada filamennya. Nanti diangkat ya. Kita akan berpikir seperti lembaran kan, tapi ternyata dia membentuk jaring. Ya. Ini bayangin kalau memang ikan itu tersesat di tengah-tengah gitu ya, masuk ke dalam perangkap ini ya. Ini bagaimana kemudian sangat mengikat gitu ya. Jadi saya terjebak di kumpulan atau di koloni dari hydrodictyon ini. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nggak kerasa memang sudah 1 jam setengah. Sebelum ada pertanyaan, ya, saya akan informasikan bahwa hari ini kita nggak punya pretest, nggak punya post-test, nggak punya tes-tesan, tapi akan ada satu tugas lagi. Ini individu ya. Tugasnya nggak banyak, kan diminta untuk membuat resume ya dari mata kuliah yang hari ini kita ikuti ya. Silakan diresume paling banyak 2 lembar lah ya, 2 halaman ya. Nanti saya umumkan lebih detailnya di classroom ya, dikumpulkan minggu depan ya, diketik saja ya, 2 halaman paling banyak ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, ya silakan tanyain aja apa yang kira-kira mau ditanyakan. Mangga Kang, siapa dulu nih? Kang Rama dulu. Irfan Rama. Loh, nggak tanya. Tadi nggak aku. Oh nggak jadi. Mangga Kang Rama dulu aja. Kang Rama dulu yang jadi tiluan. Hmm. 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 Hmm.
Alga hijau. Ya. Hmm. 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 Yang pasti ikan tidak akan pernah lari dari kenyataan hidup di air, Kang. Ya. Tapi gini, maksudnya gini. Ya, pada dasarnya kan nanti ketika apa CO2 kemudian diserap oleh plankton ataupun itu kemudian nanti menjadi oksigen, sudah pernah disampaikan ya bahwa akan ada masa tertentu kalau memang dia nanti jenuh oksigen itu. Tapi salah satu indikatornya kan kalau memang apa klorofita ya jadi fitoplankton ini meledak secara cepat gitu ya, blooming gitu ya, nah kemudian itu akan berdampak ke ikan gitu ya, untuk ke perairan. Tapi kalau memang tadi dari dia menyerap karbon ataupun CO2 sebanyak apapun, kalau memang tidak terjadi peningkatan secara cepat sampai blooming, tidak akan ada cukup masalah gitu ya untuk ikan gitu ya. Cuman memang yang jadi pertanyaan ini saya nggak tahu nih penelitiannya. Memang perikanan ini pada hari ini ya kemudian sedang menggembar-gemborkan namanya blue carbon. Kalau serang orang-orang yang senang dengan apa ya pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, itu setiap sektor akan selalu mengunggulkan apa ya istilah-istilah baru, jargon-jargon baru. Ya, misalkan kayak apa dalam perdagangan karbon sekarang di negara-negara yang punya banyak hutan itu mereka akan menghitung bahwa berapa luas hutan dan kemudian kemampuan mereka menyerap karbon gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah kemudian perikanan nggak mau kalah karena mereka punya mangrove, kemudian punya terumbu karang yang kemudian juga ada studi yang menyatakan bahwa mereka sanggup untuk menyerap karbon gitu ya, kurang lebih begitu ya. Nah nanti hitung-hitungannya kan kalau ada satu negara yang mampu menyerap emisi karbon ya, maka kemudian dulu ramenya perdagangan karbon ya. Jadi kalau ada satu negara yang mampu menyerap emisi, maka nanti dia akan dibayar oleh negara-negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar gitu kira-kira ya. Nah tapi saya kemudian menjadi bertanya-tanya kalau memang lingkupnya tadi di perairan umum, misalkan kalau memang kita sudah sangat tercemar misalkan udara, terus kita buat waduk sebesar-besarnya gitu ya Kang ya. Seberapa luas kita harus bikin misalkan untuk bisa menyerap itu karbon gitu ya. Nah ini jadi pertanyaan. Nah maka memandang mengenai penyerapan karbon sebetulnya tidak melulu hanya sebatas tadi kemampuan organisme untuk menyerap karbon, tapi kemudian bagaimana memang sebetulnya strategi kita untuk mengurangi karbon itu sendiri gitu. Gitu. Ya. nggak ada ujung ya. Negara-negara maju sebagai contoh aja ya. Ketika kemudian Indonesia itu ini agak keluar konteks tapi saya coba terangkan ya. Ketika negara maju itu kemudian diminta oleh banyak lembaga mengeluarkan uang kompensasi lebih karena mereka mengeluarkan emisi lebih banyak ya, karena mereka negara industri ya, mengeluarkan emisi lebih banyak, jadi mereka harus komitmen sekian dolar atau juta dolar ya dalam menghadapi perubahan iklim gitu ya, kurang lebih begitu. Mereka tidak akan menyerah karena ternyata mereka juga meminta, ini negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu mengakibatkan kebakaran hutan katanya. Nah itu juga emisinya berlebih gitu ya, kan gitu. Nah jadi harus dihitung juga katanya emisi dari sana. Nah ini kan nggak akan ada ujungnya, gitu Kang. Ya, itu Kang sementara ya. Jangan puas.
Betul. Ya kalau itu ya itu kita nggak pernah ada ujungnya gitu. Ya, siap Kang. Mangga Kang Alteus ya. Ini terakhir nih Kang. Siap mangga Kang. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi saya tuh kemarin waktu lagi nyari bahan materi, ketemu satu video dari YouTube yang diuploadnya itu American Museum of Natural History. Yes. Nah, itu tuh di dalamnya ada Eudorina. Apa tuh Pak? Ya, Eudorina. Itu tuh kan sistemnya mereka berkoloni apa ya? Nah, saya mau nanyain di satu koloni itu kan pasti bertumbuh terus. Nah, kapasitas di satu koloni itu tuh ada berapa tuh Pak biar mereka menciptakan koloni baru? Terima kasih Pak. Ya, jadi mereka nanti akan tumbuh ya. Koloni itu akan tumbuh kemudian nanti ketika koloni itu sudah sel dalam koloni itu ya. Setelah dalam koloni itu kemudian sudah sangat banyak, mereka nanti akan memisahkan diri ya atau membentuk koloni baru. Gitu. Nah, kalau yang terjadi dengan yang tadi Hydrodactyon ya, ini kan kalau Eudorina nanti dia akan misah jadi koloni, jadi bola-bola baru lah, gitu ya. Nah, tapi ada juga Hydrodactyon tadi yang sifatnya filamen, itu mereka akan terus terhubung hingga kemudian malah menjadi jaring-jaring yang sangat besar, gitu. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya tadi koloni-koloni yang bulat-bulat itu, ya mereka punya batasan untuk kemudian nanti memisah. Ya, misahkan diri gitu Kang. Nanti ya. Apakah ada kapasitas pastinya gitu nggak Pak? Kapasitas pastinya saya belum dapat informasinya, tapi yang pasti kan tadi itu ada ukuran bolanya. Ukuran bolanya pasti standar bentuk ukuran koloninya gitu. Nah, nanti kemudian ada ukuran sel-selnya. Selnya itu kan tadi ada yang dibilang ada yang seragam, ada yang variatif. Nah, nanti pada ukuran sel optimumnya. Dan ketika semua sudah pada ukuran sel optimum, kalau memang itu sudah koloninya sudah jenuh padat gitu ya, nanti mereka akan memisahkan gitu. Nah, memang itu yang jadi di plankton itu ada banyak reproduksi ya. Tadi ada nanti yang bisa jadi dia keluar, sisa tadi keluar kemudian malah jadi seperti volvox yang jantan itu motil sendirian gitu. Ya. Ya, kemudian dia sifatnya seksual, tapi ada masa di mana nanti dia aseksual, ya tidak melakukan monogami, gitu, ya. Nah, untuk jelasnya berapa jumlahnya saya belum dapat informasi Kang. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari Bu Fitri atau Bu Zahidah berapa banyak ini bisa ditambahkan. Bu Fitri udah live meeting duluan nih. Gitu ya Kang ya. Itu betul tadi di Eudorina itu ya, ada di YouTube itu. Satu lagi, saya lupa. Nih, ada satu YouTube channel ya yang kemudian kalian bisa pelajari, namanya The Microbiology 09. Ya. Ini Anda lihat ya, ini ada banyak video yang bisa Anda lihat berkaitan dengan plankton, ya. Jadi silakan kalau yang tertarik mengenai plankton, ya, fitoplankton, ya. Ini ada banyak informasi yang bisa kita lihat, ya. Baik, ada lagi? Atau mungkin Bu Profesor Zahidah, Ibu ada yang mau ditambahkan, Bu? Oke, kayaknya memang belum sambung lagi. Baik, masih ada yang tanyain? Pak izin bertanya Pak. Oke Kang. Kan tadi saya lihat di video itu yang pembelahan sel itu, kan membelah tuh selnya, terus ada lapisan-lapisan transparan, kelihatannya kayak air yang mendidih gitu Pak, bergerak-gerak. Ya,
Itu apa, Pak? Itu ada Itu ada aktivitas sel. Jadi itu kan tadi membran sel ya, dinding sel ya. Itu yang tadi yang bilang lendir. Ini saya ada yang tebal gitu. Nah itu yang lendir-lendir itu. Nah di dalam lendir-lendir itu memang ada aktivitas sel, ada respirasi, ada apa gitu ya dari situ. Gitu Kang. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Pokoknya aktivitas sel memang semakin detail, semakin besar pembesaran dari suatu mikroskop itu akan semakin tampak jelas apa aktivitas yang ada di dalam sel tersebut. Nah kan teknologi ini bergerak terus ya. Makanya nanti tiba-tiba begitu teknologi semakin maju, ketemu lagi nanti bisa jadi taksa ini akan berubah lagi. Ternyata nanti ditemukan kerabatan antara ini dengan ini lebih dekat daripada ini dengan ini. Jadi kelompoknya berganti misalkan. Itu ini masih sangat dimungkinkan. Gitu. Baik. Kalau tidak ada, Bu Fitri, ada yang mau disampaikan? Oh, nggak ada Bu Fitrinya. Sudah dapat jadwal ininya kan? Praktikumnya? Selasa kan Pak? Bukannya besok ya? Iya. Sudah Pak. Oke. Kemudian untuk minggu depan seperti biasa siapkan bahan-bahan PPT-nya ya. Siapa tahu sudah melayakan di random. Di random. Jadi bukan hanya dosen yang menjelaskan, silakanlah menjelaskan. Karena referensinya teman-teman juga kayaknya cukup banyak gitu ya. Nah kemudian biasa kumpulkan sehari sebelumnya untuk praktikum nanti Bu Fitri akan mengumumkan dan saya juga akan mengumumkan mengenai tugas resume tadi di classroom ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya masih nunggu. Oh Bu Fitri, mau ada tambahan Bu Fitri? Cukup Pak, cuma mengingatkan aja besok sudah mulai praktikum, itu aja. Oke. Nah sebelum praktikum baca modulnya ya Bu ya? Iya betul, biar ada gambaran dulu. Ada gambaran. Ya, baca modulnya. Nah, saya masih menunggu Ibu Profesor Zaidah, ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk perkuliahan. Kemudian besok untuk yang praktikum. Kemudian saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Ya, untuk tadi ada yang ngajak diskusi apa tadi Kang Altius PDIP non politik maksudnya. Nah nantilah itu agak berat ya biasanya teman-teman yang di aktivis yang agak seru ya membahas ini. Tapi artinya begini, teman-teman harus sangat peka melihat terjadinya fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungan. Ya, karena fenomena-fenomena itulah yang memang sehari-hari menjadi menjadi teman hidup kita dalam kehidupan bersosial. Ya. Saya mah polikultur. Oh gitu. Saya mah politik dulur. Politik duduluran gitu Kang ya. Ya, itu terima kasih teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Salam. Terima kasih Pak, Bu, izin live.